Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Prima, selamat datang kembali di live IG Bea Cukai Priok episode 15. Mana 15 ya? 15. Oke, biasa pantun dulu. Ke pasar malam ketemu Ariel Tatum, lagi bakar-bakar roti. Assalamualaikum Besti. Iya, kembali lagi bersama saya Rifat, MC Instagram Live ke-15 kali ini. Dan rekam jejak saya di Instagram Live ini adalah MC pertama. Sombong dulu. MC pertama, MC episode kedua, abis itu nggak dipakai lagi. Sampai episode ke-14 sampai 13 ya, lupa. Dan sekarang saya hari ini yang bertugas menjadi MC-nya. Dan semoga kawan Prima dapat mengikuti live ini sampai akhir nanti. Karena kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Seperti biasa bersama dengan Sisi. Ya, Sisi umum tapi ya. Siapa yang akan kita undang kali ini? Oh, tentu beliau adalah living legend di Bea Cukai Tanjung Priok. Sudah melalang buana, melalang lintang, apa ya judulnya ya? Ya sudah melalang buana lah di Bea Cukai Tanjung Priok ini. Langsung saja kita sambut Bapak Destiko Teguh. Selamat pagi, Bapak. Pakai Pak dulu ya? Selamat pagi. Pakai Pak dulu ya? Ya, selamat pagi Pak Rifat. Tua banget dipanggil Bapak nih. Tua banget ya. Gimana saya dipanggil Bapak? Siap, Mas Destiko. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Biasanya kita tektokan atau kita di acara sosialisasi terakhir kemarin di apa ya? UPN. Acara UPN. Kampus Goes to Customs UPN. Nah, sekarang ketemu Mas Des lagi. Boleh Mas dikenalin dulu nama dan juga sekarang posisinya di mana? Ketemu Ariel Tatum di Kebayoran Lama. Assalamualaikum kawan Prima. Itu cepet ya? Bikinnya cepet ya Mas ya? Gak pikir. Bikinnya cepet. Ini saya dari semalam loh. Gitu. Pantunnya dia semalam. Oh iya lupa. Siap. Kenalan dulu. Okay, Jadi iya. Selamat pagi kawan Prima dan Mas Rifat. Ya, siap. Nama saya Destiko Teguh Rinaldi. Saat ini posisi saya ada di petugas kontak center. Jadi kalau di Priok itu ada banyak layanan informasi ya. Makanya kita sebut petugas kontak center. Kalau lebih spesifiknya saya ditempatkan di klien koordinator umum gitu. Jadi selain melayani live chat, konsultasi tatap muka, juga beberapa hal yang memang butuh penanganan khusus juga audiensi gitu. Dan itu pekerjaan sehari-hari yang saya lakukan di Tanjung Priok. Dan juga narasumber live IG, ya Mas ya? Ini bintang tamu. Side job ini ya? Iya, side job. Oke, Mas, kan tadi udah klien coordinator ya? Udah tersebut tuh klien coordinator. Nah, kenapa sih Mas namanya klien coordinator gitu? Kenapa nggak pakai nama misalnya apa ya, biasanya kalau di layanan-layanan tuh customer service. Iya, oke. Kenapa tuh Mas? Ada sejarahnya mungkin atau tupoksinya gitu dan sebagainya, gimana Mas? Sejarahnya saya masuk Priok 2016. Itu namanya udah klien koordinator. Jadi oke. Ya, namanya cukup udah bersejarah ya. Nah, tapi kalau dari yang saya tangkap selama ini, pengguna jasa atau orang-orang yang meminta informasi ke Bea Cukai Tanjung Priok itu kita panggil dengan klien. Ada klien, berarti ada yang nanya gitu, atau ada yang minta informasi. Nah, koordinator mungkin maksudnya adalah kami dari kontak center atau klien koordinator adalah petugas yang ditunjuk oleh kantor untuk mengkoordinasikan klien-klien yang meminta informasi. Kurang lebih seperti itu, Mas Riko. Oh iya, oke. Berarti dari situ ya. Nama klien adalah pengguna jasa atau stakeholders, koordinator adalah ya itulah petugas-petugasnya mengkoordinasikan semua pertanyaan-pertanyaan bukan diskusi ya, apa yang namanya ya, FGD audiensi gitu ya Mas ya. Audiensi.
Oke. Nah, gini, Mas, apakah di client coordinator itu, gini dulu deh, kita kenalan dulu, client coordinator itu ada di seksi apa gitu, Mas? Bidang apa, biar orang nggak salah nih. Oh ya, baik. Mengalamatkannya. Client coordinator secara umum itu ada di bidang bimbingan kepatuhan dan layanan informasi. Secara garis nanti dibagi lagi nih dua nih, untuk yang MITA nanti ada di seksi bimbingan kepatuhan 1, 2, 3. Itu untuk perusahaan-perusahaan yang mendapatkan jalur prioritas dan authorized economic operator. Untuk yang non-MITA, kita sebut mungkin importir biasa ataupun eksportir biasa ataupun orang-orang yang pengen memang minta informasi ke Tanjung Priok ini, nanti dihandle oleh bidang BKLI di seksi bimbingan kepatuhan 4. Bimbingan kepatuhan 4. Ya, oke. Berarti BK 1 dan 3 itu adalah client coordinator MITA, sedangkan untuk sisi umum di mana Mas Destiko sekarang adalah di seksi BK 4. Betul Mas. Mohon maaf Mas, ada lebah entah dari mana ini. Manis berarti ya. Oke. Berarti Mas juga melayani segala pertanyaan kan ya Mas? Enggak pertanyaan terkait, misalnya terkait impor doang, nggak gitu dong? Enggak juga. Terkait apapun? Semua terkait bea cukai, ya. Semua terkait bea cukai. Aduh, kepancing lagi. Tadi udah mau pancing tuh, pertanyaan terkait jodoh apa-apa, bisa nggak? Ada yang iseng siapa tahu? Ada juga, Mas. Ada juga. Yang curhat. Yang curhat ya? Iya, oke deh. Namanya juga client coordinator ya? Iya. Oke, tapi Mas, apakah di sisi itu cuma, mungkin kita melebar sedikit ya, kita melebar terkait tupoksi ataupun unit-unit di BK 4, apakah cuma sisi atau ada layanan lain Mas, di posisi lain gitu, di BK 4? Ada, jadi selain sisi juga ada call center ya. Jadi kalau sisi, kalau sisi itu client coordinator fokusnya ke live chat dan tatap muka langsung, ada juga call center, mereka adalah petugas-petugas yang memberikan layanan informasi melalui media telepon apa sih namanya ya, telepon biasa lah gitu lah, pakai nomor telepon biasa gitu. Oke. Tapi yang 24/7 atau 24 jam itu layanan apa aja? Layanan kalau aku nelpon malam-malam nih diangkat ya. Untuk saat ini mohon maaf, untuk layanan call center belum 24/7 karena memang kemarin COVID, kemudian hal-hal internal di kantor, jadi belum bisa 24/7. Namun untuk yang saat ini 24/7 adalah live chat. Jadi live chat 24/7 gitu, sambil rebahan malam-malam gitu ya Mas Rifat, sambil chat dia juga udah SPPB atau belum, udah NPE atau belum gitu. Oke, berarti yang 24/7 adalah chatnya aja ya. Chatnya aja. Apa namanya Mas tadi? Live chatnya aja. Iya. Oke. Di bit.ly/chatbcpriok. Iya, betul. Tanya apa aja tengah-tengah malam, mau nanya tentang bea cukai apa itu ya. Agak serem ya. Oke. Tapi Mas, misalnya ada gini, ada suatu case, kondisi di mana waduh, mepet banget nih Pak, kapal mau berangkat besok pagi misalnya gitu kan. Kapal kok mau berangkat? Kapal closing besok pagi gitu. Ini barang saya misalnya belum dapat perizinannya dan sebagainya. Itu apakah bisa diputus malam itu oleh petugas sisi yang piket gitu, bisa nggak Mas kira-kira untuk sesuatu yang urgent? Baik. Karena kami petugas layanan informasi ya, jadi kami bukan decision maker atau pembuat keputusan. Jadi kami memang nggak bisa mutus, apalagi kalau udah closing Pak, ini belum terbit NPE atau apa misalnya, belum diperiksa surveyor atau apa. Nah itu dari kami sebenarnya memang nggak bisa memutus, tapi kami coba menghubungkan ke unit terkait. Misalnya kalau masalahnya di respon sistem kayak NPE tadi ya Mas Rifat. NPE tadi kita bisa hubungan ke IKC atau nanti via Duktek agar dipus nih bahwa untuk misalnya PEB nomor aju ini closingnya jam 11 malam nih, mohon untuk dibantu gitu. Nah sebenarnya kewenangan kami atau yang bisa kami lakukan hanya sampai sejauh itu gitu. Tapi kalau untuk memutus atas aju ini harus NPE atau dapat izin itu kami tidak sampai ke situ. Berarti memang petugas client coordinator ataupun petugas call center pun tidak mempunyai suatu kewenangan untuk memutuskan perkara tersebut ya, Mas ya, atau memutuskan menerbitkan dokumen ini atau dokumen itu gitu. Iya, betul.
Tapi berarti kan intinya bisa dieskalasikan dong, ya kan ya Mas ya? Ya kita bantu semaksimal mungkin, kan pakai jalur informal, pakai jalur formal gitu. Kalau memang itu urgent ya kita akan bantu semaksimal mungkin. Kadang malam-malam itu ada counternya refer gitu, minta segera diperiksa, minta revisi segera diputus. Nah itu juga kami coba bantu semaksimal mungkin lah. Tapi kami bukan pengambil keputusannya ya, karena kalau malam ada perwira piket juga, ada petugas juga yang piket malam 7 gitu ya. Ya, oke, siap. Dan kan tadi kita udah ngobrolin via online dan via telepon ya, Mas ya. Via jarak jauh nih kan. Terpisah jarak pun bisa menghubungi Bea Cukai. Nah, kalau misalnya saya lebih urgent nih Pak. Aduh Pak, saya nggak bisa lewat telepon Pak. Aku tidak bisa menjelaskan lewat telepon Pak. Aku tidak bisa menjelaskan lewat chat. Kita harus ketemu. Itu bisa nggak Mas ketemu sama petugasnya? Langsung gitu di kantor. Bisa banget Mas Rifat. Jadi sebelum ketemu nanti kawan Prima silahkan buka di Slim aja. bcpriok.net. Nah, nanti di situ ada menu konsultasi di sebelah kiri. Nanti sebelum bertemu silahkan kawan Prima diisi dulu form konsultasinya. Mau ketemu tanggal berapa, jam berapa, nanti silahkan aja. Namun mohon diperhatikan ada kuotanya juga ya Mas Rifat, karena ini memang masih masa pandemi ya, kita nggak bisa 100%. Jadi nanti setelah itu nanti silahkan datang aja ke kantor, misalnya dapat jadwal tanggal 22 Juni jam 9 pagi, nanti silakan kawan Prima bisa datang ke kantor jam 9 pagi langsung check-in. Nanti akan kita layani tatap muka langsung. Kalau jam 12 malam, Mas? Belum, masih jam kerja dan hari kerja saja. Iya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Belum bisa. Dia harapannya sih semoga ke depannya juga bisa gitu. Pandemi berkurang, pandemi selesai gitu. Mungkin akan dibuka lagi. Tapi dulu kayak gitu nggak sih Mas? Sebelum pandemi atau tahun-tahun, bukan zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu kayak gitu juga. Betul. Malam juga ada ya. Betul. Sebelum dari itu memang kami ada satu orang sisi yang ditugaskan untuk piket malam 24 jam sehari. Dulu di ruangannya di ruang sisi, sekarang udah jadi ruang sisi Mita gitu. Nah, dulu bisa langsung datang ke kantor Mas. Jadi kadang saya jam 12:30, jam 1 juga masih melayani. Ada pengguna jasa yang datang gitu. Ada yang ngetok gitu Mas ya? Tiba-tiba ada yang ngetok gitu ya? Iya, ngetok. Kadang ngetok. Tapi kalau misalnya itu saya udah standby ya saya layani langsung minta di ruangan. Iya, selama tidak ada suara-suara yang menyeramkan ya nggak apa-apa ya Mas ya. Oke. Mas, kita kan tadi udah ngobrolin seluk-beluknya Sisi, tugasnya apa aja. Nah, current isu-isu yang paling banyak ditanyain kawan Prima, baik di call center ataupun di chat BC Priok itu apa sih Mas, akhir-akhir ini? Baik, untuk current isunya sih, yang pertama jelas biasanya ini PIB yang tidak dapat respon nih Pak, saya ngirim PIB misalnya jam 10 pagi nih, sampai saat ini belum dapat billing atau belum dapat apa. Nah ini mohon dibantu Pak. Nah itu yang paling banyak yang kita layani sih lewat live chat terutama. Yang kedua terkait dengan respon PIB atau PEP yang kadang di reject atau nggak sampai ke modul itu. Nah, kadang mereka, Pak, ini udah terbit SPPB tapi kok di modul saya belum terbit ya? Atau misalnya saya respon PIB atau PEB tapi di-reject oleh sistem, mohon bantuan gimana penjelasan rejectnya gitu. Itu sih dua besar yang terutama yang kita layani. Dan yang ketiga tentunya terkait dengan layanan di Priok ya Mas Rifat, informasi mengenai cara mengajukan layanannya, dokumen yang diperlukan, dan juga terkait dengan proses pengajuan layanannya. Misalnya ini saya di reject Pak, keterangannya dari petugas ABCDE. Nah ini mereka minta menjelaskan ya, serta dijelaskan dong maksudnya ini apa gitu dan solusinya seperti apa. Kalau tiga besar masalahnya sih itu Mas Rifat. Berarti kalau misalnya paling banyak kan respon PIB-nya nggak ada gitu ya Mas ya? Atau gini Pak, saya udah bayar billingnya tapi responnya belum ada juga ada. Ada. Itu gimana? Biasanya dari sisi apa solusinya Mas? Dari sisi sih yang pertama terkait respon. Jadi ini kawan Prima juga nanti bisa cek di portal pengguna jasa. Jadi kadang di modul itu memang responnya nggak real time gitu. Mungkin udah SPPB tapi responnya belum muncul di portal udah SPPB tapi di modul belum muncul. Jadi kalau misalnya kawan Prima pengen segera cetak responnya bisa dicetak lewat portal pengguna jasa. Itu silahkan dimanfaatkan. Iya betul, dimanfaatkan fitur-fiturnya yang memang sudah lengkap sekali untuk membantu proses ekspor impornya. Namun kalau memang masalahnya terjadi karena sistem, misalnya BC proses kepabeanan terus atau misalnya
respon NPD-nya nggak lengkap, nah itu paling kita eskalasi ke IKC, kita berikan nomor tiket gitu Mas. Oh, diberikan nomor tiket, nanti dicek lagi ke sisi umum, Pak, tiket ini. Iya, biasanya setelah 3-4 jam itu kalau rata-rata segitu ya, kadang bisa lebih cepat, tapi kalau lagi ramai juga lebih lama. Nanti kawan Prima tinggal berikan nomor tiket ke sisi, Pak nomor tiket ini gimana ya? Nanti kita cek ke sistem aplikasi, apakah udah ada jawaban dari IKC atau belum. Gitu. Oke, siap. Tapi kalau konsultasi langsung lagi rame nggak nih Mas? Akhir-akhir ini full schedule terus apa gimana? Selalu yang langsung ke kantor. Selalu ramai, iya. Jadi kami berikan per hari, per jam, kuotanya itu 6, itu hampir setiap hari pasti penuh. Per jam ya, 6? Per jam 6 orang. Ya. Oke. Walaupun istirahat juga kita tetap layani jam 12 sampai jam 1. Pasti full terus sampai hari Jumat. Oke. Berarti dari jam berapa Mas? Dari jam, kalau bisa booking? Jam 8 pagi. 8 sampai 9. Habis itu nanti 9 sampai 10. Sesi terakhir jam 3 sampai jam 4. Oh, mulai lagi setelah istirahat jam 1? Enggak ada istirahatnya Mas Rifat. Itu tetap jam 12 sampai jam 1 tetap kita layani. Wow. Iya, pantes kok kalau istirahat, kalau ke depan kita gitu kan, ini masih rame aja ya. Gitu, Oh, jadi gantian aja sih itu Mas. Gantian. Running berarti sampai jam 3? Jam 3.4 atau 2.3 Mas? Jam 3.4 itu sesi terakhir jam 3 sampai jam 4. Tapi pada prakteknya kan ada yang check-in jam 4 kurang nih, tetap selesainya ujung-ujungnya jam 5 kurang juga gitu. Kadang malah ada yang sampai jam 5 gitu. Betul, profesionalisme ya, nilai kedua Kementerian Keuangan. Apal. Oke, siap. Ini kalau ngomongin sisi, kita udah banyak pertanyaan, Mas Des, seperti biasa. Aduh. Jadi sesuai ini ya, sesuai obrolan kita tadi ya, semua pertanyaan bisa dijawab ya, insya Allah bisa dijawab. Insya Allah, kalau emang hubungannya dengan tusi bea cukai apalagi Tanjung Priok bisa kita jawab. Kalau nggak bisa ya, sebenarnya gini Mas Rifat, bea cukai itu kan hubungannya dengan instansi lain ya, kayak Lartas itu kan yang lebih ngerti kayak Mendak atau misalnya dari kementerian terkait. Nah itu juga, walaupun memang kita tahu tapi kita nggak bisa menjawab secara sepenuhnya gitu, karena memang kewenangannya tetap di instansi terkait. Oke, ya seperti ya kayak tadi lagi ya Mas ya, nggak bisa diputuskan sekarang ya. Pak, sudah diputuskan oleh Mas Destiko tadi dokumennya di mana, di live IG. Wah, nggak bisa ya. Nggak bisa ya Mas ya. Iya, oke. Oke, berarti kita langsung aja nih Mas jawabin pertanyaan dari kawan Prima, karena sudah beberapa. Sudah saya copy dan paste ke link di kolom chat kita ya. Baik, Mas. Sudah terlihat ini pertanyaannya. Sudah terlihat. Oke, pertama dari @check.list. Halo Pak, ini karantina. Halo Pak, ini karantina sedang ada trouble. Mohon dikoordinasikan untuk mencari solusinya, Pak. Halo Pak, ini karantina atau halo Pak, ini karantina sedang ada trouble? Halo Pak, ini karantina. Halo Pak, ini karantina sedang ada trouble. Komanya oke. Kurang depan. Salah ya. Oke. Halo Pak, ini karantina sedang ada trouble. Nanti mohon dikoordinasikan Pak. Ini kira-kira kenapa nih Mas? Pertanyaan terkait karantina ini biasanya kenapa? Ini yang memang lagi hot-hotnya 2 hari terakhir ini Mas Rifat. Jadi memang sistem di karantina itu saya nggak tahu di sana seperti apa, karena memang dari karantina juga ada surat edaran bahwa lagi ada gangguan sistem gitu. Jadi untuk PIB yang biasanya terkena lapse karantina harus dicek oleh karantina yang menggunakan PIB SSN. Itu untuk sementara katanya sih tidak bisa dipakai gitu PIB SSN-nya gitu. Jadi ada yang menyarankan pakai PIB manual gitu. Nah ini kemarin kami udah coba koordinasi dengan pihak INSW gitu Mas. Dari pihak INSW sih sebenarnya menyarankannya PIB SSN juga bisa gitu, karena nanti ujung-ujungnya karantina juga upload manual dokumennya gitu. Kalau PIB SSM itu kan ibaratnya nanti datanya bercabang 2 Mas. Jadi dikirim lewat INSW, yang satu datanya masuk bea cukai, datanya juga masuk ke karantina gitu. Ya di bea cukai nanti prosesnya kayak biasa, bayar billing, terus kemudian billing selesai baru penjaluran. Nah di karantina ini nanti yang trouble nih. Ya karantina tinggal input dokumen lartasnya, KT-nya itu ke sistem INSW. Tapi ini nggak tahu nih saya entah trouble-nya di sana gimana, jadi mereka nggak bisa input nih. Berarti nyangkut istilahnya Mas? Nyangkut. Nah, nggak bisa
Oh ya, oke. Kalau dari NSB katanya bisa nanti karantina upload manual. Tapi ini sebenarnya pertanyaan lebih tepat dijawab oleh karantina sendiri, Mas Rifat. Jadi ya, apakah mereka menginginkan lewat SSM dengan upload manual atau pakai PIB biasa? Kalau PIB biasa nanti prosesnya agak beda nih. Kalau dulu proses pemeriksaan bea cukai dan karantina, kalau PIB biasa ini diperiksa dulu sama karantina. Pemeriksaan itu terbit yang namanya dokumen KT. Ada KT-nya macam-macam lah, ada KT 9, ada KT 2 gitu. Dokumen KT-nya ini KT 9 atau KT berapa ini diupload di PIB, baru nanti respon BC seperti biasa gitu. Oh ya, berarti SSM ini kalau buat yang belum tahu single submission ya Mas ya, yaitu antara bea cukai dan karantina. Nah, kalau berarti itu bukan mandatory semuanya harus, misalnya yang impor barang yang harus lewat karantina itu nggak mandatori harus pakai PIB SSM. Bisa pakai PIB biasa, cuma lebih panjang jadinya prosesnya. Iya Mas Rifat, tapi kita untuk ambil SSM dalam keadaan normal ya, kita tetap rekomendasi harus pakai PIB SSM. Iya, soalnya itu beberapa komoditi yang memang belum terakomodir gitu. Kayak ada kemarin ada case komoditi itu karantina, tapi komoditi SSM akhirnya kami arahkan pakai PIB biasa aja. Gitu. Oke, berarti gitu ya. Oke, berarti kepada @checklist Bapak atau Ibu silakan coba komunikasikan ke karantina ya, Mas ya. Kita nanti akan kita cobain deh kasih chat ya kalau ada call centernya karantina gitu. Bisa aja langsung di Google di search aja karantina Tanjung Priok, nanti saya juga nomor teleponnya ataupun link chatnya. Siap. Mas Rifat, izin ini ada update juga terkait dengan SSM tadi. Jadi iya, untuk kawan Prima yang ingin mengajukan karantina via PIB SSM, itu yang pertama silakan menghubungi UPT-nya, unit pelaksana teknis, dalam hal ini karantinanya. UPT dalam hal ini ya, karantinanya dihubungi. Kan pelepasan dan upload ke INSW. Ini secara manual ya prosesnya. Oke. Yang kedua nanti ketika udah dokumen pelepasannya, input di PIB pada modul SSM, jadi izinnya ini udah harus masuk ke diajukan PIB gitu. Jadi tetap bisa pakai PIB SSM dengan skema seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, boleh diulang lagi Mas Des. Yang pertama adalah melaporkan ke UPT-nya atau karantinanya untuk mengupload dokumen pelepasannya. Iya, menerbitkan dokumen pelepasan dan upload ke INSW. Betul. Upload ke INSW tadi. Titik krusialnya adalah upload ke INSW-nya itu Mas Rifat. Di upload itu nggak akan bisa rekon nanti PIV-nya. Oke, selanjutnya Mas Des. Yang keduanya, ketika udah dapat dokumen pelepasannya itu kan nomor KT-nya, silakan input di PIB pada modul SSM-nya. Nanti kemudian kalau udah masuk, ya nanti akan rekod otomatis dengan yang diupload di NSW. Oke, jelas sekali. Terima kasih Mas. Ini kita ngomong ini tiba-tiba ada langsung update dari PIB SSM. Oke, terima kasih. Semoga menjawab kepada @checklist. Silakan untuk dapat dilakukan seperti yang sudah diarahkan tadi. Oke. Selanjutnya, Mas Des dari @Rizky Hopongser. Kayak kenal nih. Hopongser. Selanjutnya sisi PFD Amin. Oke, boleh. Ini udah nggak sabar tampil ini Mas Rizky Hopongser. Iya. Siapa ya Mas Rizky? Mungkin kita akan coba orbitkan di next live. Oke, kita tampung @Rizky Hopongser. Selanjutnya sisi PFD akan kita tampung. Siap. Selanjutnya Mas Destiko @amita_rizka. Bang, adakah stiker bahwasanya telah diperiksa oleh Bea Cukai? Siap. Jadi buat Amita untuk stiker diperiksa Bea Cukai ini kalau di Tanjung Priok sendiri apa ya istilahnya tanda bahwa Bea Cukai sudah memeriksa kontainernya atau barangnya adalah terbitnya laporan pemeriksaan LHP gitu kalau kita gitu. Oke. Nah, kalau stiker sendiri mungkin di bandara kali ya Mas Rifat. Kalau di Tanjung Priok saya mohon maaf belum pernah dengar ada stikernya gitu. Paling bisa cycle gitu kali ya kalau barang. Atau mungkin ini kali ya Mas ya, barang kiriman kali ya. Bisa jadi pertanyaan terkait dengan barang kiriman kali. Bisa jadi Mas. Mungkin lebih tepat kalau stiker itu Tanjung Priok tidak ada ya, adanya cycle dan cycle pun itu hanya untuk barang-barang yang entah itu apa memang belum memenuhi ketentuan latas atau memang lagi diperiksa oleh unit pengawasan. Nah itu yang kita beri bukan stiker ya Mas. Tapi kalau stiker sih di Tanjung Priok
Sependek pengetahuan saya nggak ada, Mas. Mungkin bisa dikoordinasikan tanya ke Soekarno-Hatta atau Pasar Baru yang privat. Pasar Baru ya, karena betul. Ini ternyata ada pertanyaan lagi dari Amita Rizka, Mas, apakah kotak yang telah diperiksa, maksudnya kotak gitu ya, kotak yang diperiksa bea cukai ada stiker pemberitahuan. Siap. Mungkin lebih tepatnya coba ke, tapi kita nggak tahu ya, ini lingkup pertanyaannya terkait dengan impor barang umum atau apa tadi kita ngomong apa ya? Kiriman. Kiriman. Ya, kiriman. Ya, oke. Siap. Karena terkait barang kiriman banyak juga Mas ramai di Twitter ya kan. Jadi sekalian sedikit kita sampaikan lah ya. Kalau misalnya barang kiriman ada misalnya Pak, barang saya rusak Pak, album mau kipas mau apapun gitu misalnya rusak apa pecah atau gimana, itu bahwa bea cukai bea cukai melakukan pemeriksaan fisiknya tapi bukan kita yang membuka segelnya dan juga paket-paketnya betul, Mas ya, karena itu dibuka oleh PJT PJT-nya dan itu berarti udah dikuasakan ke PJT-nya ya? Betul. Dikuasakan ke PJT-nya dan kita hanya mengecek kebenaran barang dan juga di dokumennya. Seperti itu kira-kira ya Mas Tis ya? Betul Mas Rifan. Jadi nggak disentuh sama sekali oleh petugas bea cukai, jadi silakan kalau ada sesuatu, misalnya terjadi sesuatu, barang tidak sama atau barang hilang atau apapun, silakan kontak di PJT-nya. Karena itu sudah menjadi wakilnya importir gitu kira-kira Mas. Malah saya kok so jago banget ini. Oke, lanjut. Dari @Azizah Mangostin. Izin tanya, kalau fasilitas AEO apa bisa tanya ke CM-nya 24/7 juga, Pak? Ya, gimana? Jadi ini sebenarnya yang lebih tepat jawab adalah sisi klien koordinator khusus MITA dan AEO ya Mas Rifat. Khusus MITA apakah bisa ke 24/7 atau enggak? Sebenarnya tiap perusahaan AEO ataupun MITA itu udah punya pegawai yang ditunjuk dedicated sebagai klien koordinator. Nah itu nanti silahkan coba menghubungi pegawai yang bersangkutan yang udah ditunjuk. Kalau misalnya nggak tahu pegawainya siapa, bisa nanti live chat ke kami ke Bitly PC Priok, nanti kami sebutkan pegawainya atas nama ini gitu. Kami bisa. Tapi untuk 24/7 atau enggak, ini saya mohon maaf terus terang nggak bisa jawab karena beda layanan ya. Kalau kita kan sisi umum ya, bukan sisi MITA AEO, jadi mungkin bisa tanya ke CM-nya langsung Ibu Azizah ini. Atau mungkin sebenarnya kalau yang live chat juga ada di sisi MITA. Ini live chat tapi sampai jam 8 malam juga layarnya. Jam 8 malam. Iya. Oke, siap. Berarti dikontak aja ya. Karena kan udah kontakan tiap hari tuh sama kliennya. Sama koordinatornya. Oke. Lanjut Mas Destiko @dewa19er. Wah, ini nama-nama veteran ini. Ibu Aziza Dewa 19er ini nama-nama veteran nih Mas Destiko di live IG. Gitu. Izin bertanya, untuk mendapatkan jalur prioritas apakah harus memiliki syarat jalur hijau tanpa mendapatkan jalur merah? Wah, ini sering tanya ini, Mas. Oke, gimana nih Mas Destiko? Pak Dewa atau Ibu Dewa 19er ini terkait dengan penetapan jalur prioritas itu sebenarnya ada beberapa channel. Yang pertama dari member get member. Itu misalnya dari Pak Dewa itu istilahnya teman gitu lah, perusahaan kita yang udah satu grup atau satu lingkup bisa member get member. Ada juga terkait dengan dari rekomendasi kantor pelayanan. Nah ini untuk rekomendasi juga tetap nanti kita akses, dan betul syaratnya adalah harus jalur hijau selama 6 bulan terakhir. Bisa dapat jalur merah tapi merah acak gitu Mas Arifat. Jadi jalur hijau full 6 bulan terakhir, bisa jalur merah tapi merah acak. Kalau merahnya mungkin merah biasa itu belum bisa dijadikan MITA gitu. Selain itu juga Pak Dewa bisa cek di PMK 229 tahun 2015 kalau nggak salah, yang udah diubah dengan PMK 211 tahun 2016. Itu syarat lengkapnya ada di situ. Misalnya perusahaannya tidak pernah melanggar aturan kepabeanan gitu. Kemudian juga laporan pajaknya juga harus ada rekomendasi dari Ditjen Pajak. Terakhir juga perusahaan harus bersedia atau menandatangani istilahnya kesediaan untuk ditetapkan sebagai MITA. Itu Mas Rifat. Oke, berarti dicek di PMK 211 tahun 2016 ya. Juga ada AEO juga. Kalau AEO ini ibaratnya dari perusahaan itu apply Mas Rifat. Jadi mereka apply mengajukan ke Direktorat Teknis. Nanti akan diakses itu, kalau nggak salah saya lupa pastinya ada 12 atau berapa belas persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Misalnya SPI-nya, kemudian juga banyak sekali. Nah, itu bisa dicek juga nanti di PMK AEO-nya. Karena banyak juga fasilitas dan juga kemudahan yang didapat sangat banyak sekali Mas.
Sangat banyak sekali. Oke. Baik. Lanjut Mas ke @william_dewa. Pak, menu formulir-formulir untuk surat pengajuan, surat permohonan tolong diadakan lagi. Oh iya, William ini. Jadi ini emang dulu kalau nggak salah ada dulu kan masih loket-loket ya Mas. Oh iya, ya oke. Bea Cukai Priok sebelum tahun 2000. Nah, mereka kadang minta kalau misalnya mau mengajukan formulir apa ya, ada template-nya itu ya. Formulir PIBK gitu, mereka bisa minta hard copy-nya gitu. Nah, untuk beberapa formulir itu sudah yang ada yang memang harus template itu sudah disediakan di Slim, nanti bisa di-download langsung. PIBK juga bisa dicek di FAQ, nanti bisa bisa di-download langsung dari situ. Nah, dan untuk formulir-formulir yang lain yang memang dari pemilik probis pemilik proses bisnis yang memang perlu template. Nah, ini sudah kami ajukan masukan ke kepala pemilik probis agar kalau bisa diupload di Slim gitu. Jadi pengguna jasa tinggal download aja formulirnya seperti apa, mereka tinggal menyesuaikan. Oke. Oh iya sih ya, memang banyak pertanyaan terkait Pak. Oke, Pak silakan ajukan surat permohonan gitu kan. Nah, gimana nih Pak surat permohonannya? Ada template-nya nggak? Ya, gitu ya, Mas ya? Biasanya gitu ya. Siap, oke. Siap, sudah terjawab. Lanjut ke @realdewi. Wah, namanya Dewa-Dewi semua ini. Apakah satu rombongan ya? Nobar live IG, wah terima kasih loh. Ibu Trial Dewi. Kenapa respon Duktek lama sekali? Wah, waduh, nanyanya harusnya ke Duktek ini. Ke Duktek langsung. Jadi, kalau Duktek ini mungkin saya bantu jawab aja Mas. Okay. Nanti apa? Mungkin selanjutnya bisa nih teman-teman Duktek diundang juga live IG. Wah, iya. Kenapa respon Duktek lama sekali itu sebenarnya terkait dengan pekerjaan yang mereka lakukan juga Bu Trial Dewi. Jadi Duktek itu kan mereka ada terkait konsultasi instalasi modul Mas Rifat. Oke, instalasi modul. Nanti proses instalasi modul itu dari tim Duktek mereka langsung istilahnya di remote gitu. Artinya dari petugas Duktek itu langsung menginstalkan jarak jauh ke komputer para pengguna jasa ini, Mas. Nah, itu kan prosesnya gitu. 2 menit tuh, prosesnya mungkin 10 menit lah, kalau ada masalah mungkin 30 menit. Dan juga petugas Duktek yang standby di live chat nggak sebanyak petugas sisi. Ya, jadi kalau sisi mungkin nggak usah nunggu 10 menit langsung ada jawaban. Kalau Duktek mungkin, ya itu karena petugasnya mungkin lagi nge-remote akses, dan mungkin ada trouble terkait dengan sistem. Nah, ini mungkin proses penanganannya lebih lama gitu, Mas. Ya karena yang dikerjakan sedikit lebih membutuhkan waktu seperti itu ya, Mas. Ya, okay. Atau kalau misalnya Duktek di chat nggak respon dalam selang waktu berapa menit, boleh minta tolong sisi nggak Mas nih, Pak? Ini saya udah chat Duktek tapi nggak bisa gitu. Sebenarnya bisa, Pak. Bisa aja sih, Mas. Bisa, ya? Tapi paling kita sampaikan aja ke Duktek, Pak. Sampaikan doang ya. Atas nama ini mau direspon gitu. Jadi paling kalau enggak kita minta kenapa kok belum direspon, misalnya dari Duktek memberikan keterangan, mohon maaf lagi ada instalasi PIB dan PIB gitu dalam antrean gitu Mas. Iya, oke, siap. Ya sekali lagi kita sisi membantu sebisa mungkin sesuai lingkup tugas dan tugasnya masing-masing gitu. Betul, ya Mas ya. Betul. Oke, siap. Berlanjut masih banyak nih Mas, masih bugar ya? Bugar sekali. Bugar sekali. Karena tiap hari juga menjawab pertanyaan seperti ini, Mas. Ya, ini sombong-sombong jago apa gimana? Ya, ini memang tusinya juga seperti kayak Mas Rifat. Emang tusinya begitu ya? Mas Rifat live IG kan pasti semangat juga kan karena tiap hari live. Iya betul deh. Aduh, seru juga Mas menjawab kayak gini sebenarnya ya. Dita Irfan, izin bertanya ya, jika e-form E di INSP sudah rek, namun saat transfer PIB tidak ditemukan. Bagaimana Pak jika seperti itu? Terima kasih. Nanti untuk Dita Irfan, silakan langsung chat ke sisi aja. Nanti kami dari sisi akan coba cek apakah udah masuk ke CISA impor atau belum gitu. Kalau emang udah masuk ke CISA impor, paling nanti kami akan cek nih bener nggak sih nomor dan tanggalnya. Gitu. Tapi kalau emang belum masuk, nanti akan kami buatkan tiket ke IKC gitu. Tapi sebagian besar sih ini kita tiketkan ke IKC Mas Rifat seperti nanti dari IKC akan istilahnya menjawab. Habis itu kita silahkan bisa dikirim ulang gitu. Biasanya sih udah langsung. Oke. Detik ini, saat ini juga tinggalkan live IG, silakan chat BC Priok. demi kelancaran dokumen Anda. Terima kasih. Oke, langsung chat ke bit.ly/chat BC Priok kepada @Dita Irfan. Semoga dapat menjawab. Selanjutnya Mas S Nasia. Pak mau tanya untuk form 3D lagi. Untuk form 3D LHP bisa direvisi tidak ya? Soalnya ada perbedaan neto antara LHP dan di PEB, jadi responnya masih NPP. Waduh, ini masalahnya
saya nggak bisa jawab, sangat case by case sekali nih Mas Revan. Soalnya LHP itu kan udah jadi keputusan petugas ya Mas. Ya, nah ini takutnya nanti masa ya LHP-nya harus diubah gitu. Nah nanti mungkin kalau ini Bu Anisyah bisa coba kontak kami Bu, nanti dokumen nomor berapa, nanti kami coba kontak ke bagian ekspor untuk pengecekannya gitu. Karena ini emang harus dicek secara langsung ini. Saya nggak bisa jawab apa iya boleh atau enggak, atau bisa atau enggak aja gitu. Siap, berarti jawabannya adalah tentunya coba chat BC Priuk supaya di sana bisa dibantu lebih lanjut ya. Betul. Apa jangan-jangan Mas Tistiko juga nih yang ngejawab nih, sambil jawabin nih. Oh enggak ya? Saya tidak semultitasking itu Mas. Tidak semultitasking itu. Oke. S Nasiah, Ibu atau Bapak silakan langsung ke chat BC Priuk saja supaya dapat dibantu. Oke, selanjutnya @Anissa YLStia. Kalau misalnya nih kita kena blokir Pak, persyaratan pembukaan pemblokirannya apa aja? Yang pertama itu Mas. Kedua, bagaimana prosedur dan estimasi waktunya? Ketiga, dan akan berpengaruh nggak ke prosedur pengeluaran barang? Baik, Bu Anissa YLStia. Terkait blokir ini perlu diperjelas dulu blokirnya karena apa. Kalau emang blokirnya blokir lokal misalnya belum menyerahkan hard copy PIB atau belum melunasi SPTN atau SPKTNP, itu pembukaan blokirnya hanya cukup diserahkan dokumen PIB-nya, entah itu dokumen hard copy, NPD atau INP. Nah, itu cukup diserahkan aja, nanti blokirnya otomatis kebuka. Seperti halnya juga terkait dengan pembayaran SPTNP atau notul atau SPKTNP, penul, itu juga tinggal langsung dibayar aja, nanti otomatis kebuka blokirnya. Kalau emang udah dibayar atau udah diserahkan dokumennya belum kebuka blokirnya, nanti silahkan chat aja ke kami, kami akan cek masalahnya di mana gitu. Nah, ini yang kedua terkait blokir ini juga karena penyebab blokir itu banyak ya Mas Rifat. Antara lain mungkin kalau tadi saya jelaskan, sekarang ada juga yang terkait 12 bulan tidak aktif nih. Nah itu blokirnya harus dibuka di Direktorat Teknis Kepabeanan, nanti di seksi registrasi kepabeanan gitu. Itu pengajuannya nanti mungkin detailnya bisa chat ke Bravo aja. Kalau nggak salah itu importer bikin surat permohonan dan menyertakan dokumen-dokumen impor yang akan diajukannya gitu. Berarti karena pemblokiran itu dasarnya ada dua ya Mas ya, blokir lokal dan nasional. Betul. Itu, dan kalau di cabang-cabang lagi ada banyak penyebabnya. Silakan berkonsultasi sekali lagi berkonsultasi. Pak, ini kenapa saya diblokir Pak? Atau Pak, ini kenapa saya nggak bisa mengajukan misalnya gitu ya? Pak, saya nggak bisa ngajuin nih. Kenapa nih Pak? Oh, diblokir Bu, blokir lokal. Ibu silakan gini. Nah, di manakah Anda dapat menemukan jawaban itu, pencerahan itu? Ya itu di bit.ly/chatbcpriuk. Nanti akan step by step akan dikasih tahu ya. Betul. Karena emang kita cek dulu blokirnya ini penyebabnya apa. Yes, next. @Lydia_Pasca. Halo, selamat siang. Bagaimana prosedur untuk barang kena NHI? Jika sudah di tahap uji lab, biasanya butuh berapa hari? Dan kemudian setelah hasil lab keluar, langkah selanjutnya seperti apa, Pak? Silakan, Mas Tistiko. Baik, Ibu atau Bapak Lydia Pasca terkait dengan NHI ini, karena memang ini bukanlah pelayanan, ini adalah prosedur pengawasan ya. Kalau pelayanan itu kan jelas ya, ada janji layanannya berapa gitu. Kalau pengawasan ini berbeda lagi nih, jadi memang ini tergantung dari rekan-rekan P2 juga. Kalau misalnya udah diuji lab, nanti mereka akan meneliti lagi nih, nah SKOT-nya yang tepat berapa, atau misalnya ada pungutan negara lain yang harus ditetapkan atau enggak gitu. Kemudian juga setelah P2 selesai, selanjutnya akan diteruskan ke PFPD. Nanti yang menentukan keputusan adalah PFPD. Misalnya keputusannya adalah berupa SPTNP, ya silahkan nanti dibayar bea masuk dan PDLI-nya yang kurang, atau responnya SPBL, ya silahkan nanti dipenuhi ketentuan atas. Namun untuk berapa harinya ini mohon maaf dari saya tidak bisa memastikan, karena memang balik lagi ke teman-teman B2 seberapa jauh mereka akan meneliti dan seberapa rumit kasusnya gitu. Karena case by case mungkin beda-beda ya Mas. Ada yang mungkin satu uraian barang cepat, ada yang uraian barang 100 gitu, mungkin lebih lama lagi gitu Mas. Oke. Tapi kalau ngomongin uji lab sendiri, Mas Des, misalnya nggak kena NHI nih, misalnya kalau uji lab itu biasanya berapa hari tuh, Mas Tistiko? Normalnya yang dulu saya tahu adalah sekitar 3 hari, Mas. 3 hari kerja. Iya, 3 hari kerja. Iya. Okay. Itu untuk yang PIB biasa ya. Kalau PIB biasa ini, mohon maaf saya nggak bisa memastikan berapa. Oke, karena case-nya beda lagi ya, Mas Tistiko. Siap. Oke, kita lanjut, Mas Des. Next. Bagus Novi Adi. Ini juga living legend.
Living Legend live IG Bea Cukai Priok. Izin Min mau tanya ketentuan untuk IRA, Mas? Isu retroactively, Mas. Oh, isu retroactively, oke. Yang baru untuk COA3 sekarang berapa hari ya? Dan PMK berapa yang mengaturnya saat ini? Wah, ini ada di online class ini. Iya nih, Mas Destiko. Jadi kalau untuk IRA di COA3 sekarang, isu retroactively sekarang adalah selama tanggalnya udah beda itu harus dicentang isu retroactively. Selama tanggalnya beda dan tanggal keberangkatan dan tanggal penerbitan CO-nya. Misalnya tanggal penerbitan kapalnya berangkat adalah 21, tapi CO terbit 22 itu harus sudah tentang isu retroactively. Nah, ini sampai 6 bulan ke depan ini sebenarnya untuk yang skema lama, skema 3 hari setelah keberangkatan kapal itu sebenarnya masih bisa dipakai sampai Oktober 2022 ini. Karena memang di PMK PMK 81 2022 ini memang ada masa peralihannya sekitar 6 bulan. Jadi dari April sampai Oktober itu memang masih istilahnya berlaku dua ketentuan ini. Namun untuk yang saat ini adalah selama udah beda tanggal keberangkatan dan tanggal penerbitannya itu harus dicentang isu retroaktif nih, Mas. Oke, siap, jelas sekali, Mas Destiko, terima kasih. Dan kalau mau tahu terkait ini, silakan ke YouTube Bea Cukai Priok. Di situ juga kita ngomongin isu retroactively sama PFPD ya, Mas Destiko. Dan pembelajaran terkait hal ini di Bea Cukai Priok, search aja online class, ada 4 episode. Ada 3 atau 4 episode yang sudah kita upload, jadi silakan dipelajari dan juga ditonton. Selanjutnya William Dewa lagi, Mas Des, pengurusan data ekspor harus berkali-kali Pak karena salah template data. Ini kira-kira kenapa nih, Mas? Dari sisi mana nih kira-kira yang menyebabkan salah template data ini? Nah, ini Pak William Dewa, mohon maaf ya karena memang mungkin harus mengajukan permohonannya berkali-kali karena memang di-reject terus. Nah, ini juga jadi salah satu masukan ke bidang-bidang lain gitu agar kalau pengguna listrik yang mereka inginkan dari kawan prima ini kalau bisa di-reject sekali aja Pak, tapi semuanya gitu. Nah, tapi ya itu balik lagi ke pemilik layanannya gitu, Mas. Jadi ini mungkin Pak William nanti bisa chat aja ke kami masalahnya di mana gitu, karena emang template-nya ya disesuaikan dengan template-nya yang diminta dari petugas ekspornya gitu. Karena kalau nggak salah di reject-nya itu ada dilampirkan file-file contoh-contoh template suratnya gitu. Oke. Nah, untuk ekspor sendiri juga kalau nggak salah itu penyebabnya cuma 3. Yang pertama salah kirim, yang kedua barang di-reject karena beda spesifikasi, dan yang ketiga adalah ketentuan lartas. Nah, ini mungkin di surat permohonannya juga dijelaskan juga secara detail satu dari 3 ini kenapa barang perlu direekspor. Kalau saran yang saya berikan sih itu, Mas. Oke, siap. Apakah terkait ini bisa juga Mas nanya ke live chat? Bisa banget, bisa semua. Dengan hakul yakin bisa ya, banget. Karena kita yang menyelesaikan sehari-harinya ini. Oh iya betul ya. Iya oke Mas. Siap. Dan pertanyaan selanjutnya ini dari sebentar Mas. Ibu Anissa YLStia lagi yang blokir tadi Mas Destiko. Iya. Ternyata blokirnya karena nggak ada aktivitas. Oh itu, kalau nggak ada aktivitas bisa chat aja ke Bravo Bea Cukai Pusat, tadi dijelaskan di sana terkait pembukaan blokir ke plastik pabeanan. Jadi itu emang permohonannya harus ke kantor pusat Mas, bukan di Tanjung Priok yang buka blokirnya. Oke, siap. Dan sejauh ini ada satu pertanyaan terakhir sih. Oh enggak deh, nambah lagi deh Mas. Siap, pertanyaan tidak yang terakhir ini dari @abidin Surya. Bisakah tanya ke live chat, apakah terdapat hutang dokumen? Contohnya, apakah semua COO telah diupload di Slim? Ada dokumen yang kurang nggak gitu? Siap. Jadi mungkin gini yang saya tangkap Mas Rifat. Jadi karena penyerahan COO itu kan sekarang jangka waktunya cukup panjang ya, yaitu untuk jalur hijau minimal 45 hari sampai dengan 1 tahun setelah COO diterbitkan. Nah, ini kadang ada importir yang mereka nggak yakin ini udah diserahkan belum ya gitu. Nah itu terkait dengan ini mohon maaf Pak Abidin, ini dari kami Bea Cukai
kami nggak bisa ngecek satu-satu ini apakah CO ini udah diserahkan atau belum. Jadi saya kembalikan lagi, sebaiknya dari importer itu mungkin bikin template laporan sendiri, entah dalam format Excel atau apa, misalnya nomor PIB-nya berapa, CO yang dipakai berapa, kemudian sudah diserahkan melalui kode SLIM berapa, tanggal berapa. Nah itu sebaiknya dari importer juga membuat internal kontrol sendiri gitu, karena mohon maaf kami dari Bea Cukai juga nggak bisa ngecek satu-satu ini apakah CO ini udah diterima atau belum gitu. Oke, siap. Karena banyak ya. Kalau satu-satu ya susah banyak, juga Mas, ada 600.000 PIB Mas di Bea Cukai, Mas. Iya, kasihan Mas Des nanti nggak live IG. Iya, nggak tidur saya. Nggak tidur malah ya. Ya oke, siap, oke. Pertanyaan lagi Mas dari @rio_aprilianto. Selamat pagi, mau tanya Pak Bea Cukai, berapa hari pengajuan untuk pembuatan PI plastik baru, syaratnya apa saja? Ini Pak Aprilianto, mohon maaf, sepertinya lebih tepat dijawab oleh Kemendak ya, Kementerian Perdagangan, karena pembuatan PI atau persetujuan impor itu ranahnya di Kemendak gitu. Kalau kami dari Bea Cukai, mohon maaf, kami sih berarti terima jadi aja. Kemendak mau menerbitkan PI nomor berapa, data seperti ini ya udah kita terima selama udah diupload INSP beres gitu. Tapi sebaiknya sih pembuatan PI ini mungkin buat kawan prima yang lain, ini sekedar stand ya. Intinya jangan mepet-mepet tanggal selesai gitu. Misalnya PI-nya habisnya di tanggal akhir bulan Juni ini. Nah, kalau bisa tuh di awal Juni atau mungkin di Mei akhir udah ngajuin PI baru gitu. Ya karena gitu kadang ketika barangnya datang ternyata PI-nya udah nggak berlaku atau kuotanya udah habis. Nah, itu untuk Pak Rio mungkin sebaiknya untuk pembuatan PI ini, karena saya nggak tahu berapa lamanya, mungkin bisa sebulan atau sekarang mungkin lebih cepat karena lewat INSP bisa 2 minggu. Tapi saya nggak bisa memastikan berapa lamanya. Namun saran saya sih kalau memang mau buat PI pembaruan, jangan mepet-mepet dengan masa berlakunya PI yang lama ini. Gitu kurang lebih Mas Rifat dan Pak Rio. Oke, siap. Karena memang bukan dari kita ya, Mas, yang menerbitkan terkait dengan persyaratan ataupun peraturan tentang PI tersebut. Kita ya udah terima aja di NSW PI-nya berapa gitu ya. Iya, betul. PI-nya berapa? Kok PI-nya berapa sih? Nomornya pokoknya nomor PI-nya berapa? Iya. Siap. Kayaknya nampaknya ini terakhir, Mas. Pertanyaan terakhir pagi ini. Tapi pertanyaan live chat Mas Desiko tidak akan berakhir pagi ini, Mas. Saya hanya mengingatkan. Ya. Oh, ada lagi Mas, tapi ini ini bisa saya jawab. Tony _ lelang kapan Gan? Oke, gini Gan. Siap. Gan, Juragan Prima. Jadi untuk lelang kita tidak bisa memastikan kapan ada lelang, terus kapan lagi gitu ya Mas ya. Karena kan itu dari penimbunan, seksi penimbunan. Biasanya ke bidang BKLI ataupun ya humas lah di Bea Cukai Produk itu memberikan data-datanya. Mas, tolong dong bikin desain ini dan juga disebarkan melalui medsos. Lelang nanti open house-nya tanggal segini, biar barangnya ini dan sebagainya. Nah, kapan lelang selanjutnya? Silakan diklik follow @Bea Cukai Periuk. Nanti biasanya sih nggak lama lagi, paling bulan depan ya udah ada ya Mas ya. Biasanya sih rutin setiap bulan ada info lelang. Nah, jadi nanti akan kita upload, pasti diupload semua barangnya apa, open house-nya kapan, dan sebagainya gitu. Nah, kalau ngomongin lelang juga, kita nggak boleh ketinggalan, Mas. Fungsi kita sebagai community protector, yaitu adalah kawan prima hati-hati terhadap lelang-lelang bodong ya. Bisa kita bilang lelang bodong ya, Mas. Masih banyak ya. Kemarin ada yang WhatsApp, halo, saya dari Bea Cukai. Ada sebut merek boleh nggak sih? Misalnya HP gitu. Untuk edukasi boleh kayaknya Mas. Oh, untuk edukasi ya. Ini banyak banget soalnya iPhone 11 gitu. Cuma 19999. Biasa segitu tuh harganya. Wah. Bukan 19999 ya, tapi 1999. Kita ada lelang ini. Silakan nanti transfer ke sini. Biasanya bikin poster juga tuh Mas mereka. Penipu tuh bikin poster ada tanda tangan Pak Dwi Teguh. Wow. Biasanya berani banget ini kan. Tapi biasanya adalah kop suratnya dan sebagainya itu mencurigakan.
Dan juga nggak usah melihat dari situlah, dari harga barangnya dan juga cara menyampaikan informasinya pun sudah cukup menyesatkan gitu. Karena sekali lagi jangan tertipu oleh nikmat duniawi seperti itu ya, karena itu tidak nikmat pada akhirnya. Lelang-lelang seperti itu langsung aja diblokir ataupun dilaporkan ke kita, bisa lewat DM kita di IG Bea Cukai Priuk. Dan juga sekali lagi kalau lelang-lelang kayak gitu ya di IG kita nanti ada @beacukai_priuk nanti, soalnya setiap lelang BMN ya pasti itu pasti lewat KPKNL, kita bersama KPKNL lelang tersebut. Jadi jangan nanti atas nama gara-gara live ini atas nama Rifat atau atas nama Destiko gitu kan, wah ada iPhone 2 juta langsung Pak kita kirim. Oh jangan, saya nggak jualan iPhone, mohon maaf ya. Jadi hati-hati, sekali lagi kalau ada kayak gitu laporkan saja. Oke, sudah cukup panjang ya pemberitahuannya. Mas, satu lagi Mas. Satu lagi, terakhir, the last one. Oh ya, saya copy paste dulu biar Mas bisa lihat. The Mukhlis, pakai Z, mau tanya dong, nanti modul manifest ekspor impor yang kita pakai saat ini beralih ke SSM INSW ya? Manifest ya. Terkait ini sepertinya kami belum dapat info itu Pak Mukhlis. Untuk penerapan kayak Priok sendiri juga penerapan C140 juga masih belum dilakukan ya. Jadi karena ini mungkin bisa tanya ke Bravo pusat ya terkait dengan program migrasi gitulah, modul manifest ke SSM INSW gitu. Nah ini untuk saat ini kalau terus terang dari saya mohon maaf belum bisa jawab Mas. Mungkin saya kedepannya akan gitu ya. Mungkin kedepannya akan seperti itu ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Destiko. Dan ya Mas, tadi kan udah terakhir ya, sekali lagi aja Mas. Sebelum kita tutup ya. Aduh, baik hati sekali Mas Destiko ini, luar biasa. Ntar saya copy dulu. Iya. @isnaini_Syamsul Bahri. Mau tanya dong, untuk ajukan dokap DNP di SLIM jangka waktunya berapa hari ya? Terima kasih. DNP itu deklarasi nilai pabean itu sebentar Mas. Kalau nggak salah ini adalah 3 hari sejak respon DNP-nya diterima. 3 hari ya? 3 hari biasa ya? Bukan hari kerja ya. Iya. Kalau untuk satu lagi terkait NPD itu di hari berikutnya 1 hari. Di hari berikutnya. Jadi kalau nggak diajukan dalam waktu itu, jangka waktu itu nanti akan terblokir importernya. Ada nggak sih Mas di SLIM? Ada kayaknya ya? Jangka waktu pelayanannya ya? Oh itu jangka waktu pelayanannya ada di SLIM Mas? Iya. Ada, iya Ibu. INP cepat kok ya. Iya. Silakan untuk semua layanan yang ada di SLIM itu ada jangka waktunya sih. Di bagian bawah apa ya? Iya, di bagian bawah judulnya gitu ada. Jadi silakan dicek kembali ya Bapak dan Ibu semua. Dan alhamdulillah terjawab semua oleh Mas Destiko. Ini emang kalau ngobrol sama Mas Des tuh menambah gitu loh. Ilmu saya udah kayak dosen, Pak dosen. Lumayan, kawan prima, 2 SKS kita pagi ini 1 jam berbincang dengan Mas Destiko. Dan terima kasih banyak kepada Mas Destiko, kepada kawan prima atas dukungannya dan dukungannya karena dengan menonton sudah mendukung kita juga ya untuk naik engagementnya, jadi bisa menyebarkan informasi lebih luas lagi kepada masyarakat Indonesia. Waduh, manis banget mulutnya. Oke, Mas Des, sebelum ditutup ada 2 pengumuman. Yang pertama tentu adalah tentang menyampaikan tentang SMAP, yaitu Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 30001/2016. Nah, apa itu SMAP? Yaitu terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan, di mana Bea Cukai Priuk sudah mengimplementasikan SMAP tersebut. Jadi intinya adalah 3. Intinya adalah untuk preventif terhadap tindakan penyuapan. Yang kedua, menindaklanjuti jika amit-amit ya ada tindakan penyuapan di Bea Cukai Priuk. Dan juga keempat, yaitu terkait dengan tindak lanjut selanjutnya. Misalnya, jadi kalau misalnya ada penyuapan sudah masuk KI gitu ya. Nah, nanti tindak lanjutnya seperti apa gitu. Jadi semuanya sudah tersistem oleh Sistem Manajemen Anti Penyuapan tersebut. Nah, untuk kawan prima bagaimana nih, Pak? Kita bagian dari SMAP apa enggak nih sebagai stakeholder gitu, sebagai masyarakat? Iya, kawan prima juga bagian dari SMAP. Karena apa? Karena jika kawan prima menemukan terkait dengan penyuapan di Bea Cukai Priuk, silakan untuk dapat mengadukannya kepada bidang kepatuhan internal di Bea Cukai Tanjung Priuk, ataupun
bisa melewati DM kita aja Instagram. Nanti Pak dilapor dan juga ada bukti konkretnya. Nanti insya Allah akan kita eskalasikan kepada bidang kepatuhan internal dan akan kami beritahukan step-step selanjutnya. Tapi semoga tidak ada ya, Mas ya. Semoga tidak ada penyuapan-penyuapan. Amin. Oke, siap. Dan pengumuman kedua adalah terkait ya sama bagi-bagi bagi-bagi ini apa namanya ya, merchandise dari Bea Cukai Tanjung Priok, yaitu ada semacam lanyard dari Bea Cukai Priok ya, dari kulit. Wow, luar biasa. Iya Mas, dapat Mas dapat narsum ya. Siap. Dan juga pouch Bea Cukai Priok juga. Jadi dapat pouch dan juga lanyard premium abis. Wow. Premium abis. Nah, siapakah dua penanya terbaik itu? Ya, sebentar. Ya, dua penanya terbaik sudah kita dapat, Mas, yaitu yang pertama karena pertanyaannya banyak tadi nih ya, Ibu Anissa YLStia. Selamat kepada Ibu Anissa YLStia dan juga @Lydia_Pasca. Wow, mantap. Jadi nanti silakan @Anissa YLStia dan @Lydia_Pasca DM ke Bea Cukai Tanjung Priok, akan dijawab oleh admin yang ramah sekali. Bukan ramah lingkungan. Ini ada adminnya ini Mas, adminnya iseng nih, ramah lingkungan katanya. Adminnya ramah dan apa yang di DM, nama, nomor telepon dan juga alamat. Akan kami kirimkan secepat mungkin ke pagar Bapak dan Ibu semua sampai rumah. Siap. Alhamdulillah, episode 15 berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Destigo. Sama-sama Mas Rifat. Atas kuliah umumnya, kita sangat terbantu dengan materi-materi yang beragam ini. Dan sekali lagi silakan kawan Prima, ada apa-apa chat aja di bit.ly/chatbcpriok. Siap. Siapakah narsum selanjutnya di episode 16? Karena ini bukanlah episode terakhir, ini hanyalah episode permulaan dari live IG Bea Cukai Priok. Tunggu info selanjutnya, tapi bukan Mas Tis lagi, kasihan ya. Oke, terima kasih kawan Prima, stay tune di setiap medsos kami. Kami ucapkan terima kasih, selamat pagi, salam sehat semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Mas Des, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Rifat. Hari ini kami mau konsultasi ke Bea Cukai Priok. Wah, nopo. Yuk ikuti kami. Oh iya, sebelum datang ke Bea Cukai Priok, buat reservasi atau janji konsultasi di website bcpriok.net dulu ya. Isi data, lalu pilih waktu dan tanggal ketemuan. Kemudian datang ke kantor. Konfirmasi kehadiran dengan scan barcode reservasi di lobi. Otomatis ya, guys. Nah, ini ruangan custom care buat konsultasi. Modern dan kekinian ya. Banyak spot duduk yang nyaman, bisa buat sambil kerja. Nah, kita milih tempat duduk, nanti ada mas atau mbaknya, klien koordinator yang bakal nyamperin kita. Curhat dong, Mae. Enggak konsultasi, guys. Wes, pokoknya nyaman lah, no antre-antre klub ya, guys. Oh iya, ada juga corner jam lo, guys. Di pojok konsultasi ada coffee corner buat kamu bisa ngopi sambil FWS-an. Macan tutul, mantap betul. Temukan solusi terbaik atas permasalahan kepabeanan dan cukaimu with Bea Cukai Priok. Waspada penipuan. Konfirmasikan informasi kamu melalui 1500225 atau tautan berikut ini.